Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black. Pasti lu orang bingung kenapa gue nge-upload ulang lagi video review ini. Gue membuat suatu kesalahan yang konyol dan lumayan fatal. Gue nge-delete video yang gue upload sendiri. But it's okay. Gue akan nge-re-upload ulang dan gue bakal ngomongin malah lebih in-depth lagi mengenai parfum ini. Kenapa? Karena pemakaiannya udah jauh lebih banyak dan gue tambah mengerti tentang parfum ini. So first of all, parfum ini udah launching di tanggal 28 kemarin dan kali ini kita bakal ngomongin wangi dari parfum ini. But first of all, kita langsung ngomongin dari packagingnya. Parfum ini datang dengan card box seperti ini. Di sini ada tulisan In Bed with Usi Pratama. Ini card box warna putih, hitam, pink dan ada sedikit goldnya. Di bagian belakang ada sedikit ingredients bla 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 dan batch code. Dia box seperti ini dan ketika dibuka dalamnya sebenarnya botolnya ada di sebelah sini dan karena memang parfum ini diambil dari tema salah satu acaranya Usi which is teman tidur. Ini bentuknya tuh anggapannya kayak ranjang dan ini tuh kayak selimutnya. So I think it's very unique, very creative menurut gua. It's really good. So kita lanjut ke botol parfumnya. Botol parfumnya itu seperti ini. Kalau dilihat sekasat mata seperti warna hitam, but actually dia itu agak sedikit biru tua gitu, biru navy. Dan tutupnya itu seperti rose gold gitu. Di sini tulisannya In Bed with Usi Pratama. Dan di bagian bawah ada stiker tulisannya Eau de Parfum 100 ml made in Spain. Oke. Parfum ini memang dibuat di Eropa, which is di Spanyol ya. But for me, buat gua ini tetap sebuah local pride. Kenapa gue bilang ini tetap sebuah local pride? Karena Usi Pratama itu adalah orang Indonesia dan dia menggunakan experience dia di dunia parfum Indonesia ini, wangi-wangi yang dia suka dan dia develop wangi ini dari luar, tapi masih menggunakan beberapa ingredients yang di-source dari Indonesia. So I'm really proud of it. Jadi part of this perfume still locally sourced menurut gua. Oke, lanjut lagi kita ngomongin soal yang paling penting adalah wangi dari parfum ini. Gue pernah pakai parfum ini, it's 4-5 times now, dan gue udah lebih mengerti tentang parfum ini. So without further ado, kita langsung ngomongin parfum ini. Sprayer dari parfum ini sangat bagus menurut gue. It missed out a lot of juice. Dan sebelum gue ngomongin further, gue bakal bilang parfum ini memiliki 4 stage. Dan gue bakal ngomongin stage by stage dari parfum ini. Fase-fase perubahannya. Opening dari parfum ini yang straight away lu bisa dapetin adalah cinnamon sama pink pepper. Cinnamon itu kayu manis dan pink peppernya itu memberikan satu blast spiciness sendiri yang bikin parfum ini seger dan spicy gitu. It's very nice, it's very fresh, gak spicy tipenya yang spicy banget ataupun yang citrus-citrus seperti biasanya. This one is not. So this is a different kind of fresh. It's fresh, spicy. Dan stage pertama yang gue bilang ini cuman bertahan sekitar 10-15 menit dan udah mulai masuk ke fase kedua. Di fase kedua parfum ini yang lu bisa dapetin adalah yang pasti rose. Yes, rose di sini dipadu dengan cinnamon yang memberikan suatu spiciness dan sedikit sweetness itu mulai mendominasi. Yes, di fase kedua ini rose-nya udah mulai keluar. It's a very fresh. Gue bakal bilang parfum rose di sini tetap fresh karena dia dipadu dengan yang namanya geranium. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu geranium itu apa, geranium itu salah satu notes perfumery yang memberikan satu kesan freshness gitu. Jadi walaupun rose itu adalah wangi mawar yang bisa dibilang sangat biasanya feminim ya, tapi di sini nggak sampai masuk ke sisi terlalu feminim. Kenapa? Karena diberikan freshness dari geranium itu. So rose-nya itu juga nggak sampai yang terlalu candied sweet. Kadang ada beberapa parfum mawar itu yang wanginya tuh manis banget, but di sini nggak. So that is really good menurut gue. Dia masih tetap in a certain territory, masih di dalam satu teritori tersendiri dengan satu kesegaran tersendiri. So di fase kedua ini yang lu bisa dapetin adalah kesegaran dari mawar itu
sedikit manis dan sedikit spiciness dari si cinnamon sama pink pepper itu sendiri. Dan itu bertahan sekitar 10-20 menit dan masuk ke fase ketiga. Di fase ketiga ini menurut gue fase yang paling indah dan fase dimana menurut gue yang paling mirip dengan yang namanya Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mousse gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena rose yang gue bilang di sana dicampur dengan oud, dicampur dengan ambernya, itu mirip. Yes, ini mirip sama Oud Satin Mousse. Cuman menurut gue, the plus point dari In Bed With Uzi ini wanginya tuh nggak semanis itu gitu. Dia masih ada manisnya, tapi nggak terlalu over sweet, tapi dipadu dengan freshness. So that is really good menurut gue. Dan di fase ketiga ini, yang gue bilang oud, amber, sama rose kombonya itu sangat-sangat memberikan kesan creamy but yet fresh. Dia nggak sampai terlalu creamy seperti Oud Satin Mousse, ataupun dia nggak terlalu candied sweet seperti Oud Satin Mousse. So that is a plus point gitu menurut gue. Dan di sini yang gue bisa bilang, kalau misalnya teman-teman bilang amber itu apa, gue dulu pernah ngejelasin yang namanya amber. Amber itu adalah notes bayangan sebenarnya, bukan notes asli, tapi dia perpaduan wangi seperti vanilla, labdanum, itu perpaduan wangi seperti itu. Dan di sini wangi vanilla, labdanumnya itu nggak sampai terlalu manis gitu, tapi masih punya satu sisi tersendiri, yaitu sedikit powderiness. So, ini bakal gue omongin lanjut langsung ke fase keempat. Yes, di fase keempat yang lu bisa dapetin adalah oud, rose, sama vanillic powder gitu menurut gue. So, yang lu bisa dapetin di fase really endingnya gitu, di base-nya itu, is a powdery, yet rosy, yet sweet oud. It's really good, guys. Gue bener-bener suka ending dari parfum ini. Gue suka bener-bener total dry down-nya. Menurut gue, it's very regal gitu. Sangat mewah gitu wanginya. And I really enjoy it gitu. Sekarang gue bakal ngomongin projection SPL ya dari parfum ini. So, si Uzi bilang bahwa parfum ini tuh parfum nuklir. And I certainly agree. Kenapa gue bilang gitu? Karena di setiap pemakaian gue dapetin at least 10 to 12 hours. 10-12 jam. Itu pun masih belum habis wanginya, guys. So, that's crazy. Dan kalau misalnya teman-teman nanya ke gue pakai berapa spray untuk 10-12 jam itu ya, gue pakai 8 spray. Yes, buat gue 8 spray itu udah enough. Kenapa? Karena ini wangi yang bener-bener powerful gitu. In Bed With Uzi ini tuh bener-bener wanginya powerful. So, kalau misalnya kita ngomongin secara projection parfum ini tuh kuat di 2 jam awal. Jadi ketika 2 jam itu wanginya dia push out gitu terus. But after 2 jam itu dia udah mulai close to the skin, but it's still there. So, yang menurut gue amazing dari parfum Uzi ini adalah 2 hal. Dia kuat di projection, dan dia juga kuat di scent trail. Kenapa gue bilang gitu? Karena setelah 2 jam itu, ketika lu gerakin badan lu jalan ke sana sini, wanginya itu tetap akan keluar, guys. So, yes, this is another plus point gitu menurut gue. Karena lu dapetin yang namanya projection kuat untuk 2 jam, dan lu dapetin scent trail. So, that's really, really awesome gitu menurut gue. Dan yang paling keren adalah longevity dari parfum ini. Yang kayak gue bilang, 10-12 jam, sebenarnya kalau gue misalnya lanjutin lagi, I think it's still going on gitu. Cuman, ya gue nggak akan lanjutin. Gue aktivitas dari pagi sampai malam, gue pulang mandi, that's it. Tapi, ketika gue spray di tangan gitu ya, kadang-kadang, setelah gue cuci tangan aja, wanginya tuh, it's still there. Masih ada di sana gitu, so, imagine that. So, tadi gue udah ngomongin scent, gue udah ngomongin performance dari parfum ini, gue bakal ngomongin yang namanya price point. Yes, price point dari parfum ini tuh menurut gue ya, it's cheap. Why? Walaupun harganya dipasarkan di harga 1.370.000, the quality that you get, menurut gue ya, kenapa? Tadi aja gue bandingin parfum ini dengan yang namanya MFK, Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mousse gitu. Oud Satin Mousse sendiri aja, kalau nggak salah 70 milinya, at least lu mesti beli dengan harga 3,7-3,8 gitu guys.
But this one is 100 milliliters. 100 mili, harga 1,3. Bisa dibilang setengahnya harga itu dengan 100 mili. So, the quality is there, guys. Yes, ini parfum berkualitas. Harga 1.370, for me it's too cheap. Karena kalau misalnya ini masuk ke dalam, let's say, merek niche lainnya dan dipasarin dengan harga 4 juta atau 5 juta, itu make sense. Buat gue ya. So, this is a niche quality perfume yang dijual dengan harga 1,370. That's cheap, guys. Buat value dan quality yang lu bayar gitu menurut gue. So, next gue bakal ngomongin yang namanya occasion yang cocok untuk pakai parfum ini. For me, personally, wangi ini tuh sebenarnya wangi yang intimate gitu. Wangi yang cocok untuk dating, wangi yang cocok untuk sleeping, if you know what I mean. Dan it's very intimate, karena kalau misalnya gue deskripsiin ya, parfum ini tuh bisa dibilang it's elegant, wanginya elegan, wanginya seksi, wanginya itu bisa dibilang alluring, seductive gitu ya, seductive alluring, dan wanginya tuh bener-bener intoxicating gitu. It's really nice. It's, oh my god, you have to try this. Lu bener-bener harus cobain parfum ini. It's just that good. So, to sum it up, gue bakal ngomongin overall dari parfum ini. Satu, lu ngebayar harga 1,370, tapi kualitas yang lu dapetin adalah kualitas niche. Dan wangi ini, kalau misalnya teman-teman udah pernah cobain yang namanya Oud Satin Mood ataupun Oud Silk Mood dari variannya si Maison Francis Kurkdjian, menurut gue ini ada di tengah-tengahnya. Kenapa? Karena Oud Satin Mood itu manis, Oud Silk Mood itu nggak manis. Tapi ini ada di tengah-tengahnya. So that is point In Bed With Uzi ini tuh bisa fill the gap gitu buat orang yang nggak suka terlalu sweet ataupun yang terlalu creamy di seperti Oud Silk Mood. So this is really good. Itu overall, menurut gue overall judgement gue buat parfum ini gitu. Secara wangi oke, secara harga oke banget, dan ini bisa dipakai untuk lu mau pakai kondangan, lu mau pakai buat acara resmi, it can make you feel like regal gitu menurut gue. So that is how good this perfume is gitu. Dan yang paling terakhir gue bakal ngomongin tentang umur kali ya. Umur yang cocok untuk pakai parfum ini menurut gue minimal 21, karena kalau lu di bawah 21 dan lu pakai parfum ini, I think it's a bit too heavy gitu buat gue. But if you're above 21, even up to 50, 60 years, maybe not 60. Dari 21 sampai umur 55, it's still suitable. Yes, it's how good this perfume is. Gua nggak melebay-lebaykan, tapi memang parfum ini quality, and I really recommend this perfume. You should try this out. Dan seperti yang teman-teman tahu, gue udah nggak pernah yang namanya mau nge-review parfum. Gue aja sampai kemarin muncul live untuk ngomongin parfum ini, dan ketika gue mistakenly gue ngapus video, gue tetap harus muncul lagi untuk ngomongin parfum ini karena this is too good and I need to share with you guys. So talking about sharing, gue di video ini bakal sekalian ngumumin gue memang lagi bikin giveaway sebenarnya. So buat teman-teman yang tertarik pengen cobain yang namanya parfum In Bed With Uzi ini, bisa ikutan giveaway gue. Gue bakal ngebikin decan dari parfum ini ke botol-botol seperti ini. Jadi ini botol 10 mili dan ada, seperti terlihat ada tulisan Uzi Pratama gitu. Ini botolnya masih kosong guys. Gue bakal fill dari dari botol parfum ini, gue bakal masukin ke sini. So gue bakal pilih 3 pemenang. Gimana cara ikutan giveaway-nya? It's very simple. Hal pertama yang lu mesti lakuin adalah lu follow Instagram gue @darkerleroy. Darkerleroy, gue bakal tulis di description box below. Lu orang bisa ikutin giveaway-nya di Instagram gue. Giveaway-nya bukan di sini ya guys, tapi di Instagram. So one more thing yang gue lupa ngomongin, kalau misalnya teman-teman mau ngebeli yang namanya In Bed With Uzi Pratama ini, lu bisa lakuin di websitenya www.uzipratama.com, atau lu bisa beli juga di ETC. Yes, ETC adalah toko parfum online
terfavorit dan terpercaya. Apalagi buat anak-anak Fragcom ya. It's totally recommended dan aman. So, itu aja. Make sure teman-teman follow Instagram gua @darkerleroy untuk ikutan giveaway-nya. Karena giveaway-nya akan gua close di tanggal 1. So, thank you guys for watching this video. Maybe until next time. Bye-bye.